Halo semuanya, para penonton yang lagi ambisius nih dalam menuntut maupun mencari ilmu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan video, izinkan saya dan kawan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya William Anthony Riyadi dengan NIM 672022 dan teman saya. Nama saya Muhammad Gani Septan Al-Huda dengan NIM 672022-232-231. Ada beberapa disclaimer nih sebelum masuk ke pembahasan video. Mulai dari informasi yang pertama. Informasi ini didapat dari jurnal terkait dengan link tersedia ada di deskripsi di bawah. Yang kedua, segala bentuk penyampaian informasi itu berdasarkan pemahaman terbaik dari kami. Jika ada salah kata maupun sebagainya, alangkah baiknya disampaikan dalam komentar dan mari belajar bersama dalam video ini. Yang ketiga, memang banyak informasi yang semata-mata di copy paste dalam video, namun itu masih dalam lingkup pemahaman kami dan kami cantumkan sumber terkait juga sehingga menghindari copyright maupun plagiasi semacamnya. Langsung mulai aja nih, kayaknya udah kelamaan ngomongin disclaimer ya. Yang pertama, apa sih algoritma genetika? Langsung aja ya. Algoritma genetika itu menurut John Holland, panamu algoritma genetika itu sendiri. Algoritma genetika adalah simulasi dari proses evolusi Darwin dan operasi genetika atau atas kromosom. Atau yang kita bisa bilang ya kayak teori evolusi itu kan teori yang kuat yang bertahan, adaptasi dengan lingkungan, yang terbaik yang bertahan ya intinya seperti itulah kan. Nah, yaitu algoritma genetika sendiri berdasarkan pengertian yang ada dalam PPT ini itu tuh adalah suatu algoritma pencarian yang meniru mekanisme dari yang saya bahas sebelumnya itu tuh dari genetika alam. Nah, sebenarnya algoritma genetika ini itu tuh juga dipakai pada banyak aplikasi bisnis, teknik maupun bidang keilmuan lain. Di mana algoritma ini tuh dimulai dengan kumpulan solusi yang disebut dengan populasi. Di mana solusi-solusi dari sebuah populasi itu akan diambil dan digunakan untuk membentuk populasi yang baru. Hal ini dimotivasi dengan harapan bahwa populasi yang baru dibentuk itu akan lebih baik daripada yang lama. Solusi yang dipilih itu ya tentu saja dengan membentuk solusi yang baru sesuai dengan fitness mereka masing-masing. Atau nilai terkecil dari kromosom itulah nanti akan dibahas. Nah, lalu siklusnya nih. Nah, siklus itu bagaimana sih? Jadi, siklus algoritma genetika ini sebenarnya tidak dijelaskan langsung oleh John Holland, tapi baru dijelasin gitu tuh sama muridnya, si David Goldberg pada tahun 1975. Jadi, siklusnya itu dimulai dari membuat populasi awal secara acak. Kemudian, setiap individu itu akan dihitung nilai fitnessnya. Proses berikutnya adalah menyeleksi individu terbaik. Nah, setelah diseleksi nih individu terbaik, itu akan dilakukan crossover, pernikahan silang, dan setelah disilangkan, baru akan dilakukan mutasi, sehingga membentuk populasi baru dari kromosom-kromosom yang sudah diseleksi tersebut. Nah, prosesnya itu berlangsung sampai generasi ke sesuai dengan banyaknya yang di apa ya yang diseleksi gitu. Nah, tapi siklus ini tuh ternyata uh, ada yang kurang nih menurut Zbigniew Michalewicz. Makanya dia ini menambahkan satu proses yaitu etilisme dan membalik proses reproduksi terlebih dahulu. Nah, kemudian proses seleksi seperti tampak pada gambar kedua. Gambar seperti ini. Nah, kalau yang ini itu awal mula David Goldberg, di mana awalnya populasi awal, lalu dari evaluasi, seleksi, reproduksi crossover dan mutasi, baru bikin populasi baru, dan ya putar terus sampai evaluasi dan berikutnya. Nah, kalau dari Zbigniew Michalewicz itu dia ada etilism. Ya intinya itulah ya. Lanjut aja.
Untuk pengertian dasar, sebenarnya di sini ada banyak. Yang mana ada gen, alele, kromosom, individu. Untuk secara singkatnya, gen itu tuh ya uh, kayak di kita gen manusia gitu. Jadi komponen kecil, komponen paling dasar lah. Jadi kalau dalam algoritma itu ya nilai yang paling dasar dalam membentuk arti tertentu. Nah, gen yang dikumpulkan jadi satu itu disebut kromosom. Oh ya lupa, gen ini dalam algoritma genetika, kalau di manusia kan ya gen kan, secara biologis gitu. Tapi kalau di algoritma itu tuh nilainya itu bisa macam-macam dasarnya, bisa berupa nilai biner, float, integer maupun karakter atau kombinatorial. Nah, untuk kromosom seperti saya bilang sebelumnya itu gabungan dari gen-gen. Nah, nanti akan membentuk arti tertentu. Maksudnya arti tertentu itu apa sih? Kayak contoh di alele, di mana alele itu merupakan nilai suatu gen, bisa berupa biner, float, integer maupun sebagainya. Uh, jadi kayak di dalam gen, ya di gen itu sendiri itu ada alele, ada nilai. Dan nilai itu tuh ya si biner itu sendiri. Contoh di kromosom kalau misalkan udah direntetin satu-satu nih gennya, jadi urutin ter gitu. Nah, itu nanti ada kayak 01 01 00 11 gitu gitulah. Nah, itu tuh penjelasan sederhananya seputar gen kromosom alele. Nah, kalau individu itu kromosom yang sudah kayak katakanlah kromosom itu tuh gen yang udah serentes satu baris, terus dibanyakin lagi tuh barisnya jadi banyak baris. Nah, itu individu. Terus kalau populasi, nah lebih banyak lagi, digabung-gabung lah intinya. Nah, untuk generasi itu adalah pernyataan dari satu satuan siklus proses evolusi. Oke, next untuk nilai fitness. Nah, nilai fitness ini akan dijelaskan lebih banyak nanti. Itu tuh singkatnya, nilai fitness ini tuh adalah nilai yang menyatakan seberapa baik nilai dari individu atau solusi yang didapat dan akan menjadikan acuan untuk mencapai nilai optimal. Lalu kemudian ada crossover dan mutasi gen. Nah, apa sih crossover dan mutasi gen? Jadi crossover itu adalah operasi dalam operasi pindah silang nih yang melibatkan kedua individu untuk menghasilkan individu baru, kayak dinikahin lah, dicocokin ini dengan ini dengan ini dengan ini gitu. Dimana ya melakukan pertukaran gen secara acak dari kedua individu tersebut. Jadi kayak mininya belum tentu gitu loh yang mana-mana, dan tidak pasti mana saja yang akan dipindahkan satu sama lain gitu. Kemudian kalau mutasi gen itu apa sih? Mutasi gen itu adalah sesuai dengan yang tertera operator dalam operasi yang menukar nilai gen atau alele dengan nilai kebalikan atau inversinya. Misal, jika nilai gennya 0 diubah jadi 1 dan sebaliknya. Untuk operator dalam algoritma genetika itu sendiri ada 3 operatornya. Yang pertama seleksi, yang kedua ada pindah silang, yang ketiga ada mutasi sesuai dengan uh, proses pada gambar yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, lantas masuk nih ke kelebihan. Kelebihannya emang apa sih dari algoritma genetika tuh? Nah, yang pertama itu optimasi global. Jadi algoritma genetika itu tuh bisa menemukan solusi yang optimal. Maksudnya optimal tuh ya nilai yang efektif yang mencapai tujuan lah, mendekati optimal dalam ruang pencarian yang kompleks. Kompleks di sini tuh kayak datanya banyak, rumit, eh, banyak yang spesifik dan multimodal, di mana solusi terbaik mungkin tersebar di seluruh ruang pencarian. Yang kedua ada fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena seperti yang tertera, mereka dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi, termasuk masalah yang tidak memiliki persamaan matematis yang dapat didekati atau masalah dengan banyak variabel dan batasan. Kayak singkatnya itu karena ya seperti pada crossover kan, fleksibel itu. Jadi kayak acak aja gitu. Jadi kan kayak ada kesamaan nih. Oh, ternyata memang sederhana sih. Jadi makanya bisa fleksibel juga kan. Nah, yang ketiga ada robustitas. Nah, robustitas ini
Maksudnya itu, algoritma genetika memiliki toleransi yang baik terhadap nilai-nilai awal yang buruk atau solusi yang tidak memuaskan, dan mereka dapat menghindari jatuh ke dalam minimum lokal. Jadi kayak bener-bener semuanya itu dikumpulin jadi satu gitu, baik yang uh, solusi yang terbaik yang masih tersembunyi ini harus kita cari dengan algoritma genetika, maupun uh, solusi terburuk. Jadi benar-benar ada semuanya, jadi memang harus ya, namanya juga algoritma kan. Selanjutnya ada kemampuan kemampuan pencarian berbasis populasi. Maksudnya apa sih? Sesuai dengan tertera, algoritma genetika itu menghindari keterbatasan metode optimasi berbasis titik yang dapat terjebak di sekitar minimum lokal. Mereka bisa eksplorasi yang luas dengan populasi individu. Jadi maksudnya itu populasi kan besar nih, tidak terpatok pada satu bidang saja, satu itu aja gitu, kayak contoh satu satu individu aja, satu lingkungan saja, gitu gitulah. Kok lingkungan sih, ya, intinya seperti itulah ya. Tidak terpaku pada satu itu aja, jadi bisa kayak ke tempat-tempat yang lain, terus bisa kayak endingnya bisa kayak di crossover gitu loh. Nah, selanjutnya kompatibilitas dengan permasalahan multi objektif. Maksudnya itu mereka ya, atau kromosom itulah, bisa diadaptasi untuk menyelesaikan masalah multi objektif, di mana terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada kesesuaian dengan masalah genetika dan evolusi, di mana algoritma genetika itu sebenarnya juga digunakan dalam model link dan pemahaman masalah yang terkait dengan evolusi biologis dan genetika. Oke, lanjut untuk kekurangan. Kurangan ya? Oke. Yang pertama, efisiensi terbatas. Kenapa sih meskipun awalnya dibilang sederhana tapi kok nyatanya dari segi efisiensi terbatas? Karena dia itu cenderung butuh lebih banyak evaluasi fungsi objektif dibandingkan dengan beberapa algoritma optimasi lainnya. Kayak yang tadi, yang proses muter-muter itu tuh, yang dari evaluasi kromosom kalau nggak salah. Habis itu kan muter lagi, balik lagi tuh setelah dari evolusi, dari mutasi itu. Nah, itu tuh karena melakukan proses yang banyak, makanya tidak disebut efisien meskipun ya sederhana kan. Kedua, parameter sensitif. Kenapa? uh, Ya karena apa ya, begitulah. Gimana saya jelasin ya, inti sih parameter sensitif sih, tidak banyak yang bisa saya jelaskan sih dalam parameter sensitif, itu agak susah jelasin. Lanjut aja deh. Yang ketiga itu ada konvergensi lambat. Nah, konvergensi lambat ini itu tuh maksudnya ketika algoritma genetika ini mencapai solusi optimal dengan kecepatan yang lambat, terutama dalam masalah yang sangat kompleks atau dalam kasus di mana tidak ada tekanan seleksi yang kuat. Kemudian ada kesulitan dalam penanganan masalah diskrit. Algoritma genetika biasanya lebih baik dalam menangani masalah kontinu dibandingkan masalah diskrit, seperti penjadwalan diskrit. Yang kelima, tidak ada jaminan solusi optimal. Meskipun algoritma genetika dapat menemukan solusi yang baik, tidak ada jaminan bahwa mereka akan selalu menemukan solusi optimal. Yang keenam, pemodelan representasi. Pemilihan representasi individu dalam algoritma genetika bisa menjadi tantangan. Representasi yang buruk dapat menghambat kemampuan algoritma untuk menemukan solusi yang baik. Itu saja untuk kekurangan algoritma. Selanjutnya ada penerapannya. Jadi penerapan dalam kasus nyata ini, algoritma genetik itu ada beberapa penerapan sebenarnya. Cuma kami pilih tidak banyak. Yang pertama ada rute, memilih rute dan penjadwalan. Jadi ya seperti pengiriman barang, produksi pabrik, atau perjalanan penerbangan, kan mereka itu kan butuh untuk mencapai optimalisasi waktu, sumber daya, dan biaya yang terlibat kan. Karena kayak contoh rute rute pengiriman barang gitu,
kan butuh rute dari kota ke kota gitu kan, jalannya banyak, makanya kan harus mengoptimalkan dari segi itu juga tuh, waktu, sumber daya dan sebagainya itu. Yang kedua ada pemilihan fitur dalam pembelajaran mesin. Nah, contoh nih, AI atau robot itu diberikan segudang fitur, segudang code, misalkan misalnya kayak dia akan melakukan masak gitu, kayak ngangkatin wajan misal, terus habis itu kayak fitur potong-potong makanan atau apalah gitu. Nah, pemilihan fitur ini tuh yang diperlukan, kayak contoh nih, secara spesifik ya, misalkan memotong eh, buah-buahan misal. Nah, kan pilihannya bisa banyak. Eh, Bisa pakai pisau, bisa pakai sendok, bisa pakai garpu, bisa pakai sendok sayur. Kan tidak ada yang tahu ya. Maksudnya itu semua bisa, tapi kan memang harus memilih yang paling relevan kan, memilih yang terbaik. Ya, makanya dipilih pisau. Itu sederhana seperti itu. Yang terakhir ada game planning, perencanaan permainan. Nah, ya seperti yang tertera ya, seperti halnya AI catur yang diberikan akses internet untuk mengakses beragam strategi catur secara acak, dan akan dipilih yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Jadi bisa kalau kita main game catur yang online tuh, buatnya itu pastikan dia punya database, dia punya akses untuk melihat data-data strategi catur yang paling efisien, ya kan, makanya akan dipilih strategi tersebut sesuai dengan kondisi permainan yang ada saat itu gitu. Oke, untuk review jurnal saya serahkan kepada teman saya Gani, silahkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berkaitan dengan materi awal tadi. Next. Oke, judul papernya adalah perancangan simulasi optimasi masalah transportasi pengiriman barang dengan menggunakan algoritma genetika. Nama penulisnya itu I Gusti Ayu Desi Saryanti. Instansinya itu STMIK Stikom Bali. Nama jurnalnya Perancangan Simulasi Optimasi Masalah Transportasi Pengiriman Barang dengan menggunakan Algoritma Genetika. Volume, number, tanggal, dan tahun terbit yaitu volume 10 nomor 1 November 2015. Alamat akses atau link dapat diakses melalui deskripsi di bawah. Oke, next. Oke, introduction. Optimasi adalah pencarian nilai-nilai variabel yang dianggap optimal, efektif, dan juga efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, masalah optimasi yang dipilih adalah masalah dalam bidang transportasi, di mana akan dicari optimasi dalam pencarian jalur terpendek. Untuk itu, diperlukan suatu metode atau cara untuk mendapatkan nilai-nilai variabel yang optimal dari perumusan masalah-masalah tersebut. Algoritma genetika mampu menjadi salah satu solusi dalam hal ini. Jadi intinya pada introduction ini membahas tentang proses untuk mencapai hasil yang efektif dalam penggunaan algoritma genetika yang dapat dijadikan salah satu solusi. Next. Oke, related work. Jadi sebelum jurnal ini diciptakan sudah ada penelitian yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama itu algoritma genetika. Pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1975. John Holland menyatakan bahwa setiap masalah yang berbentuk adaptasi dapat diformulasikan ke dalam terminologi genetika. Algoritma genetika adalah simulasi dari proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom. Yang kedua itu graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Next. Oke, yang terakhir yaitu data flow diagram atau DFD. Disebut juga dengan diagram arus data atau DAD. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Oke, next. Oke, pada metodologi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, untuk metodologi
untuk metodologi ini tuh dia lebih ke bagaimana mendapatkan data untuk dijadikan hasil penelitian. Jadi gimana dia caranya pembuat jurnal tersebut dalam mendapatkan data itu. Jadi kayak dia mendefinisikan masalah yang ada, yaitu masalah masalah rute kan seperti contoh. Kemudian setelah dia menemukan masalah ini, lalu dia akan mengumpulkan data-data yang ada. Dimana ada 3 cara situ: studi pustaka, wawancara, observasi. Nah, ya studi pustaka itu kan seperti mencari jurnal yang berkaitan, kemudian wawancara bisa dengan masyarakat, bisa dengan instansi terkait. Kemudian observasi ya seperti melihat gimana sih secara nyata ya cara pengambilan rute itu berjalan gitu loh di kehidupan nyata gitu. Nah, setelah 3 hal didapat, kan udah dapat hasil nih. Contoh di kota tertentu dengan cara seperti ini, instansinya seperti ini, pengambilan rute seperti apa. Nah, setelah dilakukan seperti itu, baru akan dianalisis oleh pembuat jurnal kan, atau buat para sekalian. Setelah dianalisis baru diterapkan algoritmanya. Ketika sudah menerapkan algoritma, tentu akan menemukan solusi. Kan kita kan sudah mendapatkan sudah mendapatkan data, terutama untuk masalahnya itu lebih ke di wawancara dan observasi sih, karena kita kan pasti udah dapat tuh masalah dari para masyarakat tuh kok kayak gini, kok lambat pengiriman rutenya. Nah, setelah diterapkan algoritma genetika, baru nemu solusinya. Nah, baru kan kesimpulan gitu. Untuk alur analisis selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Pada eksperimen and result. Yang pertama itu 4.1 algoritma genetik untuk optimasi penyusunan barang dalam box. Proses algoritma genetik untuk mencari solusi optimal melibatkan pembentukan awal populasi, di mana terdiri dari 20 kromosom. Setelah itu penilaian kromosom dengan perhitungan fungsi fitness, di mana bertujuan untuk menentukan apakah kromosom terpilih untuk dikembangkan menjadi generasi berikutnya. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan tersebut adalah dengan cara semakin besar fungsi fitness yang didapatkan, maka semakin besar kemungkinan kromosom tersebut dikembangkan menjadi generasi selanjutnya. Oke, setelah itu pembentukan generasi baru melalui crossover dan seleksi. Setelah itu serta iterasi hingga kriteria berhenti terpenuhi, yang dapat ditentukan oleh pengguna berdasarkan jumlah iterasi yang diinginkan. Next. Oke, berikut adalah contoh flowchart-nya. Dimulai dari start, kemudian inisialisasi populasi awal, kemudian penyusunan barang, kemudian perhitungan nilai fitness, kemudian evaluasi pembentukan generasi baru, kemudian apakah evaluasi tadi hasilnya optimal. Jika optimal maka akan terbentuk generasi baru. Jika tidak, maka akan menuju pembentukan generasi baru dengan operator algoritma genetik, kemudian mengulang proses dari penyusunan barang. Next. 4.2 kromosom ganda penyusun populasi. Jadi untuk mendapatkan solusi optimal, algoritma genetik menggunakan 2 jenis kromosom yang terdiri dari kromosom pertama yang berisi tentang informasi tipe barang, sedangkan kromosom yang kedua berisi tentang informasi posisi barang. Next. Oke, berikut adalah gambar dari kromosom kedua yang terdiri dari gen-gen yang berisi bilangan integer yang di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi kotak. Ada 6 kotak. Next. Oke, 4.3 fungsi fitness penyusunan barang dalam box. Untuk menentukan solusi optimal, maka dibutuhkan fungsi fitness. Fungsi fitness untuk masalah penyusunan barang dalam box menggunakan 4 fungsi fitness, yaitu next. Oke. Di sini N menunjukkan jumlah gen untuk masing-masing kromosom, sedangkan lambang sigma menunjukkan jumlah panjang, lebar, dan tinggi dari barang yang disusun yang sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh kromosom kedua. Persamaan di atas menunjukkan keempat fungsi fitness yang digunakan untuk mencari solusi optimasi.
Persamaan yang pertama menunjukkan fungsi fitness untuk box yang terisi seperempat bagian. Dan persamaan yang kedua menunjukkan fungsi fitness untuk box yang terisi setengah. Persamaan ketiga untuk box yang terisi 3/4. Dan persamaan yang terakhir adalah nilai yang menunjukkan box yang terisi secara full. Solusi terbaik akan ditunjukkan oleh persamaan yang keempat. Next. Oke, itu 4.4 algoritma genetik untuk mencari jarak terpendek. Secara prinsip hampir sama dengan implementasi algoritma genetik pada penyusunan barang dalam box kontainer. Tetapi yang membedakan adalah informasi dalam sebuah kromosom. Next. Oke, berikut adalah gambar flowchart dari pencarian jarak terpendek menggunakan algoritma genetik. Proses pencarian terpendek dengan algoritma genetik dimulai dengan pembentukan populasi awal yang jumlahnya dapat diinputkan oleh pengguna. Populasi ini akan digunakan untuk menelusuri peta dengan titik atau koma yang telah diinput dan menghitung jarak antar kota. Setelah itu, nilai fitness dihitung berdasarkan fungsi fitness yang ditentukan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terhadap seluruh individu dalam populasi dan diperiksa apakah kriteria berhenti telah terpenuhi. Jika belum, operasi algoritma genetik digunakan untuk menghasilkan individu baru dan membentuk populasi baru. Iterasi akan terus berlanjut dengan langkah-langkah yang sama hingga kriteria berhenti terpenuhi. Next. Kromosom untuk mencari jarak terpendek. Kromosom yang digunakan untuk merepresentasikan masalah ini tersusun dari sejumlah gen yang berisi informasi, nomor, kota, atau kode kota yang akan dilalui. Jumlah gen penyusun kromosom sama dengan jumlah kota yang akan dilalui. Contoh, kromosom dapat dilihat pada data di bawah ini. Jadi nilai integer dalam array ini merepresentasikan kode kota. Kromosom menggambarkan perjalanan yang dimulai dari kota pertama dalam gen pertama dan berakhir di kota terakhir dalam gen terakhir. Setiap kota dalam kromosom harus terhubung secara berurutan dengan kata sebelumnya dan sesudahnya. Dalam contoh kromosom, perjalanan dimulai dari kota 1, berlanjut ke kota 4, kemudian 6, 7, 2, 3, dan berakhir di kota 5. Jadi kromosom menggambarkan rute perjalanan dari awal hingga akhir. Next. Fungsi fitness untuk mencari jarak terpendek. Fungsi fitness dari masalah ini adalah jarak dari satu kota ke kota lainnya. Apabila dirumuskan, maka F1 sama dengan sigma jarak antara kota yang dilalui. Semakin kecil nilai dari fungsi fitness tersebut, maka semakin optimal solusi yang ditemukan. Jadi, jika nilainya lebih kecil, maka itu akan lebih optimal. Next. 4.7 operator algoritma genetik. Untuk menghasilkan individu baru dalam generasi berikutnya, digunakan operator genetik, yaitu operator crossover dan operator mutasi. Operator crossover digunakan untuk masalah penyusunan barang dalam mobil box dan ada dua tipe crossover, yaitu 1 titik dan 2 titik, yang dapat dipilih oleh pengguna. Next. Selain itu, operator mutasi digunakan untuk masalah penentuan jarak terpendek. Terdapat dua metode mutasi, yaitu roulette wheel selection dan rank based fitness assignment. Proses seleksi individu baru untuk kedua masalah ini menggunakan dua metode seleksi, yaitu seleksi dengan roda roulette dan metode seleksi berdasarkan ranking fitness. Pengguna memiliki keleluasaan untuk memilih tipe crossover dengan metode mutasi yang akan digunakan dalam proses algoritma genetik ini. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama, operator algoritma genetik yaitu crossover dan mutasi, digunakan untuk menghasilkan individu baru dalam generasi berikutnya. Yang kedua itu operator crossover digunakan dalam konteks penyusunan barang dalam mobil box. Terdapat dua tipe crossover yaitu 1 titik dan 2 titik yang dapat dipilih oleh pengguna. Yang ketiga, operator mutasi digunakan dalam konteks penentuan jarak terpendek. Terdapat dua mode mutasi, yaitu roulette wheel selection dan rank based fitness assignment. Yang keempat yaitu proses seleksi individu baru. Dalam kedua masalah tersebut menggunakan dua metode seleksi, yaitu seleksi dengan roda roulette dan metode seleksi berdasarkan ranking fitness. Yang terakhir itu pengguna memiliki keleluasaan untuk memilih tipe crossover dan metode mutasi yang akan digunakan dalam algoritma genetik ini. Next. 4.8 desain program.
Dalam merancang suatu sistem, tahap yang dilakukan adalah mendesain program yang dalam hal ini adalah membuat data flow diagram. Proses yang pertama yaitu diagram konteks dan proses yang kedua yaitu DFD level 0. Next. Pada gambar berikut ada 3 sumber data yang memasuki sistem optimasi. Pertama, data barang dan peta memberikan input berupa jumlah dan ukuran barang serta peta dan informasi jarak antar kota. Sistem menghasilkan solusi terbaik yang mencakup jumlah barang yang dapat disusun dan posisi penyusunan barang. Sumber kedua adalah peta yang berkontribusi pada solusi terbaik dengan rute perjalanan yang ditempuh. Terakhir, algoritma genetik memberikan input dalam bentuk populasi awal, operator crossover, seleksi, dan mutasi, serta menghasilkan populasi akhir sebagai output. Next. Oke, pada 4.8.2 DFD level 0, pada gambar berikut proses dalam DFD dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, proses input data peta dan barang menerima informasi jumlah dan ukuran barang dari pengguna serta data peta dengan jumlah tempat yang dikunjungi dengan jarak antar tempat. Proses kedua adalah pengaturan parameter algoritma genetik seperti ukuran populasi dan metode crossover dan seleksi. Setelah parameter diatur, proses ketiga melibatkan pencarian solusi. Terbagi menjadi optimasi penyusunan barang dan pencarian jarak terpendek. Input dari data barang dan peta digunakan untuk membentuk kromosom dalam populasi yang digunakan dalam kedua proses tersebut. Setelah selesai, pengguna akan mendapatkan solusi terbaik untuk kedua permasalahan, yaitu optimasi penyusunan barang dan pencarian jarak terpendek. Next. Oke, 4.9 desain database. Untuk menyimpan beberapa data dalam proses pencarian solusi optimasi ini, dibutuhkan sebuah data yang terdiri dari beberapa tabel yaitu entity relationship diagram dan conceptual database. Next. Oke, dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat 4 entitas utama yaitu barang, mobil, peta, dan populasi. Setiap entitas memiliki atribut khususnya dan terdapat hubungan antara entitas-entitas ini. Konsep hubungan dan atribut entitas ini digambarkan dalam Entity Relationship Diagram atau ERD untuk mendukung pemodelan masalah optimasi secara terstruktur. Next. Oke, pada tabel berikut digunakan untuk menyimpan data kendaraan. Tabel ini memiliki berbagai field seperti ID mobil, nama mobil, kapasitas mobil, dan jenis mobil. ID mobil adalah primary key yang mengidentifikasikan setiap kendaraan secara unik. Nama mobil adalah nama kendaraan. Kapasitas mobil mencerminkan kapasitas maksimum barang yang dapat diangkut oleh mobil, dan jenis mobil menggambarkan jenis kendaraan tersebut. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang kendaraan yang terlibat dalam masalah optimasi. Next. 4.10 Desain interface. Interface untuk masalah optimasi memiliki 3 menu utama. Menu pertama itu data, digunakan untuk menginputkan data seperti jarak antar kota atau peta, data barang, dan data mobil box. Menu kedua itu setting, digunakan untuk mengatur data awal untuk algoritma genetik, termasuk pemilihan metode operator, metode seleksi, serta penentuan jumlah populasi dan generasi yang diinginkan. Next. Oke. Berikut ini merupakan tampilan rancangan menu utama dari desain program yang dirancang. Dan B merupakan model input peta yang berisi input data peta yang terbagi menjadi 2 blok. Blok kiri digunakan untuk menginput data satu per satu dengan tombol simpan dan tombol close. Blok kanan menampilkan gambar peta yang disusun berdasarkan data yang telah diinputkan pada blok kiri. Next. Pada modul input barang interface, untuk input barang dibagi menjadi 2 blok. Blok kiri digunakan untuk menginput data jenis barang, jumlah barang, dan ukuran barang. Dilengkapi dengan tombol simpan dan tombol close. Blok kanan menampilkan daftar barang yang telah diinput pada blok kiri. Kemudian pada modul input box, interface untuk input mobil box memungkinkan pengguna menginputkan jenis mobil, jenis bahan bakar, jarak tempuh per liter bahan bakar, dan ukuran dimensi box. Next. Pada proses pencarian solusi interface ini digunakan untuk memulai pencarian solusi dengan algoritma genetik.
Pengguna diminta untuk mengisi kota asal dan kota tujuan. Nilai yang dimasukkan digunakan untuk mencari solusi jarak terpendek berdasarkan rute yang telah ditentukan pada interface peta sebelumnya. Terdapat progress bar di bagian bawah untuk menampilkan kemajuan proses pencarian solusi. Pada jumlah populasi dan generasi interface ini memungkinkan pengguna memilih operator algoritma genetik untuk mencapai solusi terbaik. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah populasi dan jumlah generasi yang diinginkan. Semakin besar nilai kedua parameter ini, semakin lama proses berjalan, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Hasil akhir tergantung pada pemilihan operator dan pengaturan jumlah populasi dan generasi yang ditentukan oleh pengguna. Next. Oke, yang terakhir pada rancangan solusi interface terakhir, menampilkan solusi dari masalah optimasi jarak terpendek dan penyusunan barang dalam bentuk database. Bagian kiri menampilkan kromosom jarak terpendek dengan nilai fitness terbaik, diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Bagian kanan menampilkan nilai fitness terbaik dari individu penyusunan barang. Untuk melihat posisi barang dan susunan gen, pengguna dapat memilih individu tertentu dan program akan menampilkan informasi tersebut. Next. Oke, berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, algoritma genetika memiliki peran penting dalam permasalahan seperti ini. Salah satunya menerapkan ranking nilai fitness yang dimiliki tiap kromosom. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mencari nilai fitness terkecil dan kromosom terbaik yang dipilih. Memang sifat seleksi pada kromosom perlu proses yang banyak, namun sederhana untuk dipahami. Karena dasar dari algoritma ini berdasarkan dari teori sederhana yang sudah banyak orang kenal, yaitu teori evolusi. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Penulis jurnal mampu memilah setiap pembahasan pada hasil dengan baik, sehingga pembaca dapat langsung menuju ke bagian tersebut untuk memahami satu hal secara spesifik. Setiap subjudul hasil selalu diberikan gambar, sehingga hasil menjadi lebih spesifik dan jelas. Setelahnya itu kekurangan. Metode penelitian ini terkesan hanya bagaimana Anda mendapatkan data, bukan bagaimana cara data ini diolah sesuai siklus algoritma. Kurang gambar siklus algoritma. Teks di bawah gambar 4.2 tidak lengkap. Kami tidak tahu maksud dari A dan B yang dimaksud. Pada jurnal seperti gambar 3.2 harusnya ditulis gambar 3, tetapi justru yang ditulis hanya gambar 3.2. Dan ada beberapa yang gambarnya tidak lengkap. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang terkait. Next. Itu adalah link materi dan referensi yang akan dicantumkan di deskripsi. Next. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.